Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2. Kita lanjut ke sheet kedua. Oke. Di soal disebutkan bahwa Ibu Rina ingin membuka cabang baru dari usaha catering yang telah berjalan selama beberapa tahun. Untuk itu, ia membutuhkan pinjaman modal sebesar 2.500.000.000 dari bank. Bank BRI menawarkan pinjaman dengan bunga tetap sebesar 16% per tahun dan jangka waktu 4 tahun 48 bulan. Langsung saja kita buat bahwa Ibu Rina, di sini kita buat angsuran, angsuran pinjaman Bank BRI Ibu Rina dengan perhitungan bunga 16%. Itu ditentukan bahwa bahasa 16%. Nah, 16% untuk Bank BRI. Jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman itu 48 bulan. Untuk menulis bulan di sini bisa dengan number format dipilih, lalu custom, dan dua dengan bulan. Lalu pokok pinjaman itu 2 miliar, 2.500.000.000 rupiah. Lalu mulai dari tanggal mulai pembayaran, asumsikan pembayaran pinjaman itu kita asumsikan 1 April. 1 April 2 dengan perjanjian tanggal perjanjian pinjaman. Pinjaman itu 1 Maret. Di sini angsuran per bulannya itu nanti diketahui di setelah kita mencari-cari sampai nanti di angsuran per bulan. Di sini bulan dan berhubung jangka waktu pinjaman itu 48 bulan, maka kita buat sepanjang 48 bulan dengan membuat angka 12 lalu di blok keduanya, lalu digeser ke bawah sampai 48, Agustus 48. Oke. Oke, kita fokus ke atas dulu. Di sini ada bulan, tulisannya bulan. Lalu di sini pokok pinjaman, di sini cicilan, cicilan pokok pinjaman. Lalu di sini bunga angsuran per bulan, dan di sini saldo pokok pinjaman. Kita rapikan terlebih dahulu.
Kita buat dimulai dari bulan 30 April 2022. Kita garis ke bawah saja sampai 48. Sebenarnya ada cara cepatnya. Ini tidak usah. Tidak usah. Kalau ada tanda poker seperti ini, kita tinggal geser ke kanan. Oke, sepertinya ada kesalahan. Harusnya kita membuat dari sini juga 31 Mei 2022. Selanjutnya kita ke pokok pinjaman. Dimulai dari rumusnya yaitu sama dengan if dengan bulan sama dengan tanda kutip titik koma, tanda kutip titik koma lagi dengan G9. Pokok pinjamannya segini. Tutup kurung, kita enter. Oke, bisa dipahami. Nah, lalu untuk yang di bulan kedua, ini agak berbeda karena di sini PIF B18. Bulan kedua itu sama dengan tanda kutip titik koma, tanda kutip dua kali lagi titik koma H17. Loh, kok H17? Ya, nanti ini akan terisi. Karena H17 belum terisi, saldo pokok pinjaman ini untuk bulan pertama belum terisi, maka hasilnya nol. Kita tarik saja ke bawah. Nanti bakalan terisi. Kita akan ke cicilan pokok pinjaman ya. Untuk cicilan pokok pinjaman itu rumusnya if 17 sama dengan titik koma dua kali, tanda kutip dua kali titik koma, tanda kutip dua kali dengan jangkau dengan pokok pinjaman dibagi jangka waktu pinjaman. Dengan di sini kita kunci terlebih dahulu, kunci begitu dengan juga di 8 ya. Cukup. Oke, kesalahan. Titik lalu kita geser A. Oke, silang pokok pinjam ini sama sebenarnya. Makanya segitu. Lalu ke bunga. Untuk bunga itu sama dengan if bulan ke satu sama dengan titik tanda kutip dua kali titik koma tanda kutip titik koma G9. Aku itu G9 pokok pinjaman dikali G, dikali G7 bunga pinjaman per tahun dibagi 12 bulan. Dengan di sini G9-nya kita kunci, kita tutup kurung. Kita geser bunga per bulannya sama, 33.333.333 rupiah. Dengan angsuran per bulan dengan rumus seperti ini. Sama dengan if B17 sama dengan tanda kutip dua kali titik koma tanda kutip dua kali E17 titik koma E17 ditambah bunga tutup kurung
Untuk angsuran per bulan dapat dilihat di layar tersebut. Di layar ini kita buatkan, kita langsung saja geser. Selanjutnya saldo pokok pinjaman. Di sini agak berbeda rumusnya dengan rumus if B17 sama dengan tanda kutip dua kali titik koma tanda kutip titik koma dengan pokok pinjaman. Ini kita kunci terlebih dahulu, kita kunci dikurang sum dengan jumlah sum sum bentar, 17 dibagi 17 17 ini kita kunci dulu, kunci lalu tutup kurung. Kita bulatkan, lalu kita geser ke bawah. Oke, dapat dilihat sampai bawah, masukkan 0. Lalu kita cari angsuran per bulannya. Untuk angsuran per bulan sendiri, itu rumusnya adalah sama dengan if jangka waktu pinjaman sama dengan 0, titik koma, tanda kutip dua kali, titik koma, angsuran per bulan. Lihat, angsuran per bulannya 85.416.667 rupiah. Ini bisa kita ubah ke RP, fungsi RP. Nah, ini kita rapikan, kita merge, kita merge, ini juga merge, ini juga kita desain semenarik mungkin. Satu dulu. Oke, ini merge. Oke, lagi. Oke, sudah. Misalnya kita buat ini per kita buat tabelnya supaya lebih menarik tentunya. Nampak, no? Selanjutnya all border, all border kita tengahkan. Tuh, ini juga bentuknya seperti ini, outside border. Oke, kita warnakan. Kalau mau besarkan tulisannya bisa. Apa ini ya? Oke, kita sama ini kita pilih. Ini harus bisa tekan.
Inputnya berdasarkan tulisannya yang kita buatkan yang pernah menarik baik, 14 juga bisa ditulis kita warnai semenarik mungkin. Ya, ini menggunakan warna ini saja. Ya, ini lalu posisi ini kita buat warnanya oke, ini warnanya hijau pekat. Selanjutnya kalau untuk ini kita warnai saja dengan warna yang cocok itu dan untuk bagian judul-judul seperti ini boleh kita warnai juga dengan warna yang kita suka tentunya. Oke, kita save dulu. Maka inilah jawaban untuk pengerjaan di angsuran pinjaman Bank BRI. Nantinya kita lanjut ke Bank Danamon, sheet 3, sheet baru. Sama seperti tadi, angsuran pinjaman Bank Danamon. Ibu Lina, perhitungan bunga tetap 7 pinjaman per tahun di dalam soal itu sebesar 14%. 14%. Jangka waktu pinjaman, oh, pinjamannya 48 bulan juga. 48, seperti tadi juga 48. Cara menulis bulannya dapat dengan di kita cari di custom. Kalau general bulan. Kok pinjaman sama dengan tadi 2 miliar. 100 juta rupiah. Tanggal perjanjian pinjaman itu 1 Maret 2002, 2022. Tanggal mulai pembayaran pinjaman itu 1 April 2022 dengan angsuran per bulan. Angsuran per bulan kita cari.
Bulan ke satu. Lalu sini bukannya pokok pinjaman ada cicilan pokok pokok tahun per bulan maaf pokok pinjaman. Lalu ada bunga angsuran per bulan saldo pokok pinjaman. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jangka waktu pinjaman 48, kita tulis 48 kali. Sama seperti tadi. Dan untuk bulan, ada 30 April 2022. Di sini 31 Mei 2022. Nah, kita blok 2 ini kita geser ke bawah. Sudah. Selanjutnya di pokok pinjaman dengan rumus sama dengan if C17 sama dengan tanda kutip dua kali, titik koma, tanda kutip dua kali, titik koma lagi G9. Pokok pinjaman, tutup kurung, dan enter. Dapat dilihat di layar hasilnya. Di sini kita bikin tidak terlebih dahulu karena kurang besar, kurang panjang. Lalu kita genapkan. Misalnya untuk bulan kedua sama dengan if P18. Di sini letak perbedaannya sama dengan titik koma dua titik tanda kutip dua kali, titik koma tanda kutip dua kali, titik koma H17. Nanti kita cari itu. Lalu kita geser, kita ginikan saja bercepat. Oke, kita fokus ke cicilan pokok bunga. Cicilan pokok pinjaman dengan rumus if B17 sama dengan tanda kutip dua kali, titik koma tanda kutip dua kali, titik koma G9. Ini kita kunci terlebih dahulu. Kunci, NG, kunci, titik, maaf, dibagi D8. Apa itu? Wow. Jangka waktu pinjaman. Ini kita kunci agar dapat dipakai sampai ke bawah nantinya. Kita dapat sekian 552 juta ya. Kita coba oke titik. Kita genapkan. Nah, sampai ini. Cicilan pokok pinjaman itu sama per bulannya. Kita geser ke bawah saja. Lalu untuk bunga sama dengan if B17 sama dengan tanda kutip dua kali titik koma tanda kutip dua kali titik koma G9. Kita kunci dikali G7 dibagi 12. Ya.
ke bawah karena hasilnya akan seperti itu. Lalu angsuran per bulan sama dengan if B17 tadi sama dengan titik tanda kutip dua kali titik koma tanda kutip dua kali titik koma E17 tambah F17 sama dengan enter. Kita bisa ke bawah. Dan untuk saldo pokok pinjaman sama dengan if B17 sama dengan tanda kutip dua kali titik koma tanda kutip dua kali titik koma D17 17 kita kunci lah. Kita kunci dikurang sum E17 kita kunci E17 dibagi E17 tutup kurung enter. Ya, dapat saldo pinjamannya. Kita geser ke bawah. Setelah di sini juga dapat hasilnya ya, tampak terlihat di layar. Selanjutnya angsuran per bulannya sama dengan if G8 sama dengan 0 titik koma tanda kutip dua kali titik koma G17. Angsuran per bulan yang didapatkan sebesar 81.250.000. Kita rapikan. Begitu juga dengan ini. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Dari kedua pilihan tersebut, manakah yang lebih menguntungkan bagi Ibu Rina, pinjaman dari Bank BRI atau pinjaman dari Bank Danamon? Untuk sebelum menjawab itu, kita mungkin menerapkan ini di menambahkan saja. Selanjutnya kita buat rapikan. Kita pakai tabel menggunakan ini all border, lalu tekan ini dan untuk ini kita tekan offset border, lalu tinggal diwarnai. Kalau mau tulisannya diganti bentuknya boleh menggunakan Arial Black 14
sama seperti tadi. Ini juga area black 14. Oke, kita warnai semenarik mungkin. Hmm. Selanjutnya ini kita lupa membuat RP. Buat yaitu warna hijau saja. Oke, dan ini warnai dengan seluruh mungkin kuning boleh. Oke, terkait pertanyaan tersebut, di sini kita lupa membuat area black. Oke, itu FP terkait mana yang terbaik, mana yang bagus dipilih, maka seharusnya jawabannya ialah Ibu Rina seharusnya memilih meminjam di bank Danamon karena bunga yang dihasilkan bunga yang dihasilkan dari pinjaman semakin kecil seiring waktu dan banding dan dibandingkan 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 dengan pinjaman di bank BRI, di mana bunga yang dihasilkan juga lebih besar dibandingkan bunga dari Bank Danamon. Kita cek untuk withdraw. Nggak alasan kenapa lebih baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan baik tutur kata maupun ucapan dari yang saya ucapkan. Lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.